Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para pecinta konsultasi hukum Islam dan kedengaran pada para santri, para pengurus yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara konsultasi hukum Islam, di mana beberapa minggu kami terpaksa tidak bisa mengisi kegiatan tersebut karena persiapan harlah dan pelaksanaannya. Alhamdulillah harlah sudah selesai dan pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali pada acara KHI atau konsultasi hukum Islam. Pada kali ini kami ingin menjelaskan tentang bulan Sya'ban, ya, yang tepatnya adalah bulan ini kenapa kok diarani bulan Sya'ban, ya. Jadi Sya'ban itu ya
banyak sekali penjelasan para ulama ya, kaitannya kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban ya. Ada yang mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang tajammu, artinya berkumpul baina syahril Muharram wa syahri Ramadan ya. Jadi bulan ini adalah bulan yang diapit oleh bulan Muharram, yaitu bulan Rajab ya, dan bulan Ramadan ya. Jadi memang dalam kenyataannya betul bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang diapit oleh 2 bulan yang baik. Yang satu dinamakan bulan Muharram, yaitu bulan Rajab ya. Yang satunya adalah bulan Ramadan yang sering kita sebut bulan suci ya. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa sebetulnya. Hanya kita terkadang sering melalaikan ya. Tadi saya jelaskan bahwa bulan ini karena bulan diapit oleh bulan Muharram dan bulan Ramadan ya. Karena bulan ini ya diapit oleh 2 bulan yang baik, yang bulan Muharram yaitu bulan Rajab ya, dan kemudian diapit oleh bulan Ramadan, padahal dua-duanya itu yang mengapit adalah bulan yang luar biasa, terutama adanya bulan suci Ramadan. Jadi otomatis kalau hitungan bulan Islam setelah Sya'ban adalah Ramadan. Makanya dalam satu keterangan ya, dalam beberapa kitab itu ada yang mengatakan 5 sumya Ramadan, 5 sumya Sya'ban. Kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban? Yaitu karena li'annahu yatasa'abu fi khairun katsir. Karena di dalam bulan ini atau bulan Sya'ban itu di dalamnya itu banyak sekali kebaikan, atau kebaikan itu bercabang-cabang. Sya'ban itu ya artinya cabang aslinya ya. Kita tahu dalam satu hadis itu dikatakan al-haya'u su'batum apa? Coba ada hadis yang mengatakan al-haya'u su'batum minal iman. Malu, rasa malu itu adalah cabang daripada iman. Berarti yang namanya su'bah atau Sya'ban adalah cabang-cabang. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban, karena kebaikan di dalamnya itu tumpuk-tumpuk ya, bercabang-cabang ya. Dalam keterangan hadis banyak sekali ya yang mengatakan bahwa karena bulan Sya'ban ini bulan yang berlipat gandanya kebaikan, maka seyogianya kita orang Islam itu dalam bulan Sya'ban perbanyak pekerjaan yang baik, perbanyak amalan-amalan yang baik. Loh, amalannya itu siapa? Amalannya itu baik yang bersifat qauliyah, bersifat ucapan, atau bersifat haliyah, tindakan ya, atau fi'liyah ya.
berupa qauliyah kita perbanyak membaca Al-Quran, ya. Berupa qauliyah kita memperbanyak membaca tasbih. Berupa qauliyah kita banyak membaca tahlil. Berupa qauliyah kita perbanyak membaca sholawat. Berupa qauliyah kita perbanyak membaca bacaan-bacaan yang baik yang kita sebut kalimah thayyibah. Ini yang bersifat qauliyah. Bersifat fi'liyah banyak sekali, bersifat haliyah banyak sekali dengan pekerjaan. Dalam bulan Sya'ban ini kita banyak menolong orang yang butuh pertolongan. Di dalam bulan Sya'ban ini kita berbanyak untuk melakukan ibadah, ya. Terutama sholatnya ditingkatkan, ya. Bukan hanya sholat, kita memperbanyak, ya, menggembirakan orang lain, ya. Berupa fi'liyah kita perbanyak pekerjaan yang berupa ibadah puasa, ya. Karena Rasulullah sendiri kalau bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah, ya. Jadi Rasulullah kalau bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah, ya. Makanya kita sebagai umatnya itu kita perbanyak pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan harapan, ya, atau dengan tujuan kita ini menghormati kedatangan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, ya. Yang inti lagi, ya, karena kegiatan ibadah puasa atau pelaksanaan ibadah puasa ini sasaran yang utama adalah orang-orang yang beriman, bahwa di dalam bulan Sya'ban ini kita berusaha untuk bisa meningkatkan keimanan, ya. Karena kalau keimanan kita ini tidak baik atau tidak tebal, ya, kita kan tahu atau bolak-balik sudah saya sampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu, ya. Iman itu ada kalanya bertambah naik dan ada kalanya berkurang, yaitu menurun, ya. Padahal kita tahu bahwa kewajiban puasa sesuai yang tercantum di dalam Al-Quran yang Anda sekalian sudah hafal, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kewajiban puasa ini kan hanya disampaikan kepada orang-orang yang punya keimanan, ya. Dan kalau orang pada waktu masuknya bulan suci Ramadan tidak punya keimanan, imannya menurun, imannya rendah, itu tidak mungkin akan puasa, ya. Tidak mungkin bisa melaksanakan puasa dengan baik. Karena apa? Puasa itu memang sasarannya di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman itu tidak kena sasaran.
ya percuma, wong ora iman ya enggak mungkin bisa puasa. Apa iya? Ya betul, ya. Ya sekarang bagaimana bisa melaksanakan ibadah puasa? Puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sesama laki-laki dengan perempuan, hubungan seks, ya. Padahal panganane dewek, betul? Minuman juga minumane dewek, betul? Kalau orang yang sudah punya istri sendiri, betul? Pengerasane, ya pengerasane neke dewek. Padahal itu semua milik Allah. Jadi makanan, minuman, kita yang sudah punya istri sendiri, kita yang sudah punya suami sendiri, kenapa kok tidak bisa dinikmati ketika siang hari? Makanya kalau orang itu tidak beriman, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, dan tidak mungkin. Apalagi yang namanya makan itu kan untuk orang lain tidak mengetahui kan gampang, ya. Gampang apa angel? Gampang, lebih-lebih minum, ya. Orang minum itu biar orang lain tidak tahu gampang. Kamu mandi, ya, biur, banyune milini cangkem karo legender, ya. Bisa kan? Bisa enggak? Bisa, ya. Kamu makan, ya, bersembunyi di belakang meja, umpamanya itu, katakan itu meja di situ, ya. Yang lain nggak tahu, ya. Kamu keluarnya setelah kenyang, kira-kira bisa apa tidak? Ya, atau setelah habis makanannya baru keluar sembunyi, ya. Itu bisa sekali, ya. Kamu makan umpamanya di kamar, yang lain tidak tahu kamarnya dikunci, ya kamu makan tam, ya. Barang wis wareg, makanannya sudah habis, keluar terus gayane idoh, ya. Gayane idoh benaran diarani puasa, kira-kira bisa apa enggak? Ada orang di sini orangnya, ada apa enggak? Ada yang datang orang yang seperti itu? Mudah-mudahan enggak ada, ya. Ya mudah-mudahan enggak ada. Kalau enggak ada, ya kalau ada itu salah kamu sendiri, ya. Makanya betul Allah Subhanahu wa taala perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu kan percaya, ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, apa sih puasa, ya. Berat puasa, ya. Makanya di dalam bulan Sya'ban ini kita berusaha meningkatkan keimanan kita, agar kelak hadir bulan Ramadan yang suci itu kita memiliki iman yang tebal, kita memiliki iman yang baik, sehingga begitu datang imsak, ya biasanya waktu imsak itu setelah apa? Setelah masuk waktu subuh, ya. Imsak, ya. Imsak itu kan arti bahasanya itu berhenti atau kekang lah, ya. Mandek, ya, tahan, itu imsak, ya.
Yang disuruh ditahan itu apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairihim. Jadi yang namanya puasa itu imsak, mengekang, tidak apa, yang pertama tidak apa? Tidak makan, terus tidak hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan yang suami istri. Kalau yang bukan suami istri itu jelas dilarang sejak dulu, dan tidak puasa pun dilarang, ya. Jadi kita tahan, meskipun kepengin mangan ya harus ditahan, tidak makan. Meskipun kepengin nginum ya kita tahan, tidak minum. Min tulu'il fajri ila hurubis syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Ini pekerjaan yang berat, ya. Biasa esuk-esuk wis tuku ponggol, ya. Biasa esuk-esuk wis nyanding piring, ya. Ora mung nyanding piring tok, karo mangkat karo malmil, ya. Ngobalike bar duhur latane ngemi, bar duhur terus mangan iwake apa, lawuhe lele, ya. Tapi kalau bulan Ramadan itu al-imsak, ya. Harus bisa menahan, harus bisa bertahan, tidak makan, tidak minum, min tulu'il fajri ila, coba, min tulu'il fajri ila hurubis, ya, ila hurubis sam aja, sam tok, anger sam tok ta, ila hurubis sam berarti sampai terbenam sam, ya. Ila hurubis syamsi, ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi ini memang butuh orang yang beriman, ya. Ukurannya yang namanya puasa bisa dilaksanakan itu bukan santri, bukan. Ukurannya bukan kiai, bukan ustadz, ya. Ukurannya bukan orang kaya raya, ukurannya bukan orang yang miskin, bukan. Tapi ukurannya adalah orang yang imannya tebal, ya. Orang yang imannya kuat, ya. Meskipun orang kaya raya tapi tidak punya iman, tidak mampu puasa. Meskipun kamu santri, kalau begitu masuk bulan Ramadan tidak puasa atau tidak punya iman, tidak akan puasa, ya. Lebih-lebih anak perempuan, ya. Kalau pamannya masuk Ramadan, ya, tidak punya keimanan, tidak mungkin akan puasa. Alasannya tok, luwe-luwe perempuan yang sedang nyusui, perempuan yang sedang apalah pokoknya hamil, itu kalau tidak punya keimanan ya sungkan puasa. Betul apa betul? Betul. Makanya kita dalam bulan Sya'ban ini kita perbanyak pekerjaan-pekerjaan yang baik, amalan-amalan yang baik, terutama dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ya. Karena tadi dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Iman itu ada kalanya naik, tambah, dan ada kalanya turun, berkurang. Loh, kapan iman itu naik? Ya, yaitu bil ibadah, dengan kita sering-sering beribadah, dengan kita memperbanyak ibadah, ya. Makanya
Ini pentingnya kita memperhatikan bulan Sya'ban ya. Jadi kita enggak usah hanya yang disampaikan Allahumma barik lana, terus wa ballina Ramadana yassir lana umurana. Ping telu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana yassir lana umurana. Gimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana waghfir lana dzunubana. Jadi tidak hanya sekedar ndonga seperti ini ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ya Allah, mudah-mudahan saya diberkahi di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita umurnya disampaikan atau sampai kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dimudahkan masalah kita ya atau perkara kita, dan yang terakhir mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahan kita. Tidak cukup seperti itu ya. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya agar keimanan kita itu bertambah, sehingga begitu masuk bulan suci Ramadan kita sudah tidak bingung, tidak menyesal. Banyak orang kedatangan bulan suci Ramadan, loh puasa ya, namaning kemangan awane dari sadinau ya, terus suker. Iya ya, syukur mangan awan ya. Kalau awan dipangan wah apa sih ya? Awan dipangan kudune apa? Ya makanan ya. Awan dipangan awan ya. Awan dipangan ora kerasa ya. Artinya masa waktu siang itu sudah enggak bisa makan ya kalau puasa. Mangkaneng sebulan ya pamannya. Itu banyak orang yang seperti itu ya. Bahkan sampai mengatakan kalau bulan Ramadan kita cari duitnya angel ya, soalnya orang pada tidak makan siang, tidak minum siang. Terutama orang-orang yang jual minuman, orang-orang yang jual makanan, itu terkadang menyesali dan tidak senang ya. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang merasakan senang ketika mau masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Berarti kalau jasadnya atau badannya haram diharapkan masuk neraka, berarti wajib masuk surga. Itu sampai Nabi mengatakan seperti itu. Artinya kita itu ketika mau masuknya bulan Ramadan, berarti di bulan Sya'ban ini kita disuruh bergembira, kita disuruh senang-senang ya. Tapi senang-senangnya jangan seperti zaman dulu ya. Dan menurut saya zaman dulu senang-senangnya juga baik ya. Jadi kalau hampir tanggal 1 katakan saja 29 Sya'ban ya, itu setiap masjid itu nabui beduk, duk 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 duk. Wah seneng epor ya.
itu sebetulnya menampakkan rasa gembira, ya. Orang ngantuk ora, ya. Ya, jadi nabu bedugnya ipe coba. Duk bareng-bareng. Duk. Duk. Ya, udah cukup. Ya, iya, ben sing ngantuk, mari ngantuk kowe, ya. Abai dulu seneng, ya. Jadi kalau sudah menjelang tanggal 1, ya, di sini kan belum ada masjid waktu itu. Masjidnya itu di sana, di tikungan itu, ya. Ya, di Al Mubarak saya ke sana, ya. Muja, ya, kecilnya seperti ini, ya. Ini aja saya ini, ya, Aska, ya. Itu nabu beduk, tapi nabunya kalau saya kan paling hanya karena masih kecil, ya, takdung. Kalau yang sudah besar kan pinter, duk, takdung. Saya hanya takdungnya saja, tapi senang, ya, senang. Jadi itu menampakkan senang, ya. Nah, seperti orang sekarang, kalau orang sekarang itu HP tok sing dianuk, ya. Jadi laka sing mikiri seneng-seneng itu sing dipikiri HP terus, ya. Betul apa betul? Betul, itu orang sekarang itu seperti itu. Jadi model-model dulu itu hilang, ya. Dia ngomongin mau ini kuna apa, wong seneng kok, ya. Seneng terus nanti kalau malam bulan Ramadannya itu saya biasanya kalau jam 12, ya, kurang sedikit saya ke sana, ya. Saya memang waktu itu seneng, ya. Ke sana, di sini belum ada musola, belum ada masjid, apalagi masjid, musola aja belum ada. Saya ke sana, ya, jam 12 nabu beduk, ya. Rame-rame, ya. Dengan teman-teman yang besar-besar. Memang saya waktu itu meskipun kecil seperti Aska itu saya senang bercampur dengan orang-orang besar, ya. Itu namanya senang, ya. Kira-kira orang gelem nabu beduk senang apa orang? Iya, senang, ya. Tapi orang sekarang gelem nabu beduk yang dibayar, oh, ya. Penjaga masjid kalau dibayar itu gelem nabu beduk, ya. Bahkan terkadang beduknya dibuang, ya, monine kiai bid'ah, ya. Padahal itu menampakkan rasa senang, ya. Karena mau masuknya bulan suci Ramadan dan malamnya itu nabu beduk jam 12, ya, dalam rangka persiapan nggugai wong, ya. Nanti habis nabu beduk, kalau ada temannya saya pulang dari sana itu notoki tong-tong, ya, sahur kayak kue, ya. Tapi kalau sekarang nggak ada. Tapi kalau di sini alhamdulillah masih ada. Mungkin di desa Anda sekalian masih ada apa udah nggak ada? Masih, ya. Itu perlu itu sahur, ya. Tapi aja mung sahur tapi nyatane barang wis sahur dheweke ora sahur turu, ya, itu yang salah, ya. Jadi setelah Anda sahur Anda sahurnya sahur, setelah sahur pergi ke masjid untuk mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah, diteruskan terus pengajian atau taklim, belajar ilmu agama. Itu urutannya seperti itu. Dan ini sudah biasa, ya. Sudah biasa di sini juga sudah biasa kalau habis subuh terus pengajian, ya. Jadi itu tujuan daripada Nabi banyak mengatakan dalam hadisnya bahwa kenapa Sya'ban itu dinamai Sya'ban, karena di dalamnya itu banyak kebaikan yang dilaksanakan, atau setiap kita melaksanakan kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Itu adalah merupakan motivasi, dukungan agar kita ini bersenang-senang, tapi bersenang-senangnya berkaitan dengan
ibadah, bukan bersenang-senang. Maksiat bukan, ya. Kalau maksiat nggak boleh, ya. Jadi inilah tentang bulan Sya'ban. Oke, silakan. Barangkali mau ada yang bertanya. Untuk laki-laki dulu, kemudian perempuan. Silakan Mas Ridho diatur tanya jawabnya. Baik para santriwan santriwati dan juga para pendengar radio Darul Salam, untuk sesi berikutnya ada sesi tanya jawab. Setelah untuk santri putra terlebih dahulu untuk menanyakannya. Pemiknya sudah ada di. Silakan, ya silakan santri putra 2 orang. Asing nemburi yo, ayo nemburi takon. Ayo. Jangan hanya kalau dijak guyon-guyon kontakon ngantuk, ya. Ayo 2 orang, ya silakan. Itu mic-nya ada di depan kamu, silakan tanya apa, ya. Johnny di si John. Ayo tanya. Ayo tanya apa, ya. Silakan mic-nya disampaikan sama Kang Joni. John. Yo takon. Ada maju John, ya. Ya. Assalamualaikum, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya. Namanya lu. Perkenalkan, nama saya Tengku John Abraham dari Lebak Sio. Arane kaya apik nemen. Diulangi arane siapa? Tengku John Abraham dari Lebak Sio. Luar biasa netengkune apa ya. Ya, dari Lebak Sio. Silakan Mas Joni, ya. Undangannya John tok. Ya. Bah, izin bertanya. Ibadah apakah yang paling mudah dan afdal di bulan Sya'ban untuk dilakukan? Ya. Terima kasih Kang John atau Mas John, ya. Ibadah apa yang paling baik gitu ya. Kalau ibadah semuanya baik, ya. Yang paling utama dilaksanakan di dalam bulan Sya'ban. Ya ibadah yang paling utama ya ibadah dalam rangka meningkatkan iman. Ya wujudnya apa ya? Bisa kita memperbanyak membaca Al-Quran, bisa kita memperbanyak bersedekah, bisa kita memperbanyak puasa, ya. Karena kita sifatnya adalah belajar, sebentar lagi akan puasa, ya. Yang utama lagi adalah kita perbanyak istighfar, ya. Membaca apa istighfar? Astagfirullahaladzim, terus bolak-balik. Karena kita akan masuki bulan suci, biar badan kita, hati kita itu suci. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau mungkin astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, atau astagfirullah, atau rabbana dzolamna anfusana. Pokoknya istighfar itu diperbanyak, ya. Terima kasih Mas John, ya. Silakan yang lain. Ini kamu tanya, ya. Tanya saja kudune ditunjuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam marane. Perkenalkan, nama saya Alwi Faisal dari Bumi Jawa, Pak. Undangannya apa? Panggilan? Alwi, Pak. Alwi, ya. Alwi Jawanggawi. Izin bertanya, Pak. Kan tadi dijelaskan kalau di Al-Quran ayatnya yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Bahwa dijelaskan kalau puasa itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau puasanya cuma ikut-ikutan, ikut sahur, ikut buka, tapi siangnya makan, gimana, Pak? Ya hanya lumayan.
ya, hanya lumayan ya daripada ngaco ya. Jadi yang jelas itu puasa itu ya harus iman ya. Tapi kalau hanya ikut-ikutan luwe-luwe bocah cilik ya lumayan dah daripada pamannya ngaco di sini pada puasa, sini makan di jalan, itu kan namanya pengaco ya. Pengaco ya. Dan itu sebaiknya tidak ada ya. Makanya alhamdulillah di negeri kita yang berdasarkan Pancasila itu kalau masuk bulan Ramadan itu ya warung-warung pada tutup ya. Ya meskipun terkadang hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti kalau sudah 4 hari ditutup, tapi sing ditutup dhuwure tok ya. Sikile katon ya, mulane bisa diarani warung kikil ya. Warung kikil kuwi warung sing katon kikile tok ya. Satu lagi ya, Ubed, Mas Ubed sini. Mas Ubed tanya, ayo maju. Padahal ini rata-rata punya pertanyaan ya, cuma mungkin malu, makanya saya tunjuk ya. Masih domiknya. Dah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama asli dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Ubaidillah dari Bumi Jawa. Ya. Izin bertanya, Abah, kenapa di bulan Syaban ada malam yang dinamakan malam nisfu Syaban dan di dalamnya kita disunahkan untuk membaca surat Yasin 3 kali? Ya. Kenapa enggak surat yang lain kayak gitu? Ya, oke. Ya. Dan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Arane ya jebule apik, nyong artine ubid dok ya. Ubid kan nang kesasar bisa muni ubid ya. Jebule arane Ubaidillah ya. Arane apik ya. Ya rata-rata orang sekarang itu namanya baik ya. Tidak seperti orang dulu, seperti saya sendiri yang termasuk hitungannya orang dulu ya, namanya gampangan, Jamil Muslim ya. Kalau ini tadi ubed-ubed apa mbuh ya. Memiki alwi ya alwi tok, nyong pahami alwi ke John tok ya. Jebule arane apik-apik ya. Kenapa di dalam bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban? Ya sebetulnya yang namanya nisfu itu bukan hanya pada bulan Sya'ban tok ya. Nisful Muharram ya ada. Nisfu itu kan artinya tengah-tengah ya. Jadi tanggal 15 ya. Kenapa kok yang ada hanya bulan Sya'ban? Karena ada satu pendapat, bulan Sya'ban tepatnya pada malam nisfu Sya'ban itu laporan amaliyah kita orang Islam sing ngantuk tangi ke aja ndelok ya, dilarang ndelok ya. Jadi laporan itu kan laporan amaliyah kita, terutama amal yang baik itu laporan tahunannya itu pada malam nisfu Sya'ban. Meskipun ya yang namanya amaliyah kita itu tanpa dilaporkan ya Gusti Allah tahu, karena punya raqib dan atid. Kalaupun tidak punya raqib dengan atid ya Gusti Allah itu tahu, maha tahu ya. Alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu, apalagi yang jelas-jelas ya. Pamane ki ana sing ngantuk ngaji kaya ki ngantuk bae pamane ya. Allah tahu ya, apalagi itu wong apa yang terkandung dalam hati saja. Mamanya saya ini punya rasa marah dengan si Hikam umpamanya ya, karena si Hikam durung takon padahal mau tanya itu sebetulnya ya. Itu Allah tahu ya. Saya umpamanya melihat perempuan, oke perempuan ke dan kaya ngantuk baik ya. Itu Allah tahu, padahal saya hanya di dalam dada saja ya. Itu dikatakan alimum bidzatis sudur ya. Jadi itu pendapat ya.
Adapun yang tidak percaya ya itu urusan lain ya. Tapi pendapat ini juga baik, biar kita itu kalau malam nisfu Sya'ban itu ya memperbanyak amalia. Loh kenapa kok Yasin 3 kali? Ya sebetulnya tidak harus 3 kali ya. Sebanyak-banyaknya ya. Ada yang mengatakan Yasin pertama untuk ini, Yasin kedua untuk itu, Yasin ketiga untuk ini. Ya monggo nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kita dalam malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak ibadah ya. Karena itu laporan terakhir, laporan tahunan, biar laporan tahunan kita itu diakhiri dengan membaca surat Yasin atau membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Yasin, baca yang lain ya boleh ya. Boleh ya. Jadi itu namanya malam nisfu Sya'ban. Itu pendapat saya. Adapun yang lain mungkin salah, itu harusnya begini, harusnya baca Yasin karena Yasin itu harus nanti begini, nanti begini. Yaitu sama saja. Yang penting dalam malam nisfu Sya'ban itu kita meningkatkan ibadah ya. Ya terutama kita memperbanyak Al-Quran, syukur kita membaca surat Yasin. Kalau surat Yasin, syukur bisa membaca 3 kali. Begitu. Paham? Ya, monggo. Tolong diganti untuk perempuan sana. Ya, silakan ya. Aska disampaikan. Ayo perempuan ke. Ke mike. Bocah cilik ya ora pinter ya ora nyandak ya terus. Untungnya pinter ya wis. Silakan perempuan tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama, alamat. Perkenalkan, nama saya Inasa Safanatul Aishi. Undangannya Inasa. Dari Balaradin. Ya Balane Radin. Ya. Monggo Inasa. Izin bertanya Abah. Monggo. Kan enten lare puasa. Terus pas dhuwur niku buka. Terus lanjut mali sampai sonten. Terus niku puasa pas pada dhuwure diterima napa mboten nggih? Nggih. Sawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inasa takon ya. Jadi ada seorang anak puasa, setelah duhur buka terus puasa lagi ya. Itu diterima apa tidak? Itu pembelajaran. Baik ya. Daripada wis gede ora puasa ya. Baik ya. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak seperti itu malah diusahakan seperti itu ya. Biar jangan ngaco ya. Seperti si Aska puasa ya. Ya. Jadi jangan ngaco, di sini bapaknya sedang puasa, anaknya makan macam-macam. Di sini ibunya sedang puasa, anaknya makan macam-macam. Lumayan. Jadi sampai duhur ya terkadang malah ada yang mengatakan puasa godong pring ya. Biasa godong pring siapa? Ya esuk-esuk nyanding piring. Ora apa-apa mengko gon puasa maning anjuk duhur ya. Itu namanya ya education atau pembelajaran. Ya, jadi sesuatu yang baik itu harus belajar. Ya, kalau tidak belajar ya tidak mungkin. Ya, monggo dua lagi untuk perempuan. Cepat gerakannya cepat. Ya, soalnya sudah ditunggu oleh bapak-bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal. Nama saya Amel Dwi Setiani. Undangannya
Septik. Septik. Lebek. Septik. Sing jelas aja lo, lebek apa? Septik. Ya sudahlah ya. Monggo teruskan. Aslinya dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Ya silakan pakainya bahasa Indonesia aja. Kalau umpamanya belum bisa bahasa Jawa ya bahasa Indonesia, dan pakai bahasa Indonesia aja udah semua biar jelas. Izin bertanya Mbah. Nggih. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan lupa menggantikan puasanya sampai batas waktu puasa tersebut? Lupa itu belum ngodoni. Ya. Udah? Ya, terima kasih. Ini santri dari Jakarta ya. Arane lebih apa-apa lah wis pokoke ya. Ya. Biar tidak diano nanti kalau dijelas nanti kamu yang laki-laki itu undang-undang ya. Jadi betul ya, kurang jelas enggak apa-apa ya. Jadi bertanya bagaimana kalau ada orang puasa perempuan ya khususnya ya. Perempuan kelalen miki apa ya? Diulangi ya. Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan lupa menggantikan puasanya sampai batas waktu puasa selanjutnya? Kalau berbicara kelalen atau lupa itu Allah maafkan. Tapi kalau sengaja lah nyonta deutang puasa iki ora nyaur itu salah itu ya. Tadi kalau kelalen tar apa-apa dinyong maning barang setelah masuk puasa kok di saya padahal punya hutang 2 belum saya penuhi ya. Dihitung aja, diingat-ingat nanti bulan setelah lebaran dipepeki umpamanya puasa yang sudah itu 2 belum tersauri, puasa yang kedua ini yang pertama belum tersauri, yang kedua umpamanya diutang lagi 4 ya berarti 6. Berarti nanti mipil ya bulan depannya itu nyaur ya. Insyaallah Gusti Allah memaafkan ya. Kamu seperti itu, lupa. Oh, bukan ya. Monggo satu lagi perempuan, cepat. Artakon rosari sikrisik yang buri ya kenal kontakon kan buri. Ya sudah kalau udah enggak ada biasanya enggak karena apa duduknya di belakang itu karena takut tanya. Biasanya kalau yang di depan itu biasanya tidak takut tanya. Biasanya kasih nimburi-mburi kae ben ora takon kae ya. Ben ora takon utawa ben ora ditakoni. Jadi senenge ning mburi ya. Silakan yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Nabilatul Aulia. Undangannya? Nabila. Okay. Kita gampang arane ya. Nabila ya, coba. Izin tanglet, Bah. Dari mana sih Nabila? Dari Keramat, Bah. Keramat, ya. Ya silakan. Kan pas bulan-bulan Ramadan niku enten warung sing buka. Lah terus kula niku semerap tiang-tiang pada niku pada dahar, pada dahar mriku. Terus ngantisipasi akan niku pripun? Kulone negur napa pripun kali tiang sing dagang kali sing. Ya. Jadi mamanya kamu puasa, kemudian jalan-jalan ada warung buka, ya di situ banyak orang makan, ya. Sebaiknya bagaimana? Ya kalau bisa menegur, ya. Mas, niki bulan puasa, mbok sampun kados ngaten kalau bisa, kalau berani. Kalau nggak berani ya nggak usah. Ya yang penting kita doakan ya Allah mudah-mudahan mereka itu mendapat hidayah sehingga untuk bulan puasa atau hari yang akan datang itu mau puasa itu aja. Bab kalau ditegur kawan malah dipentung ya lebih baik nggak usah ya. Serahkan saja kepada Allah ya.
Dan ini yang perlu saya sampaikan, karena puasa itu wajib bagi orang-orang yang tidak punya halangan. Ya, siapa tahu orang yang makan itu adalah orang yang sedang musafir, ya. Orang yang makan perempuannya sedang haid, ya, atau laki-lakinya sedang haid, ya. Tapi orang ya laki-laki itu orang haid, ya. Iya. Iya ya, umpamanya ada laki-laki padahal orang sini, katakan saja orang di desamu, ya, kok bertindak seperti itu, ya anggap saja itu sedang haid, itu ajalah. Jadi nggak usah diomongi, ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang laki-laki padahal orang sini masuk bulan Ramadan kok ning warung mangan enak-enakan, ya wis lah, anggap baik kowe lagi haid, ya kowe, ya. Laki-laki kok haid, ya anggap baik, ya. Makanya kita yang penting kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah, itu saja, kan gampang, ya. Ada tambahan perempuan barangkali di belakang mau tanya? Yo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Perkenalkan, nama saya Labibah Putri Salva Ramadhani. Undangannya? Salva. Salva atau Labibah? Salva, ya. Terus apa yang ditanyakan? Mbak izin bertanya, jika istihadoh itu kan masih ikut puasa, tapi setelah itu kita perlu mengodohnya atau tidak perlu, Bah? Terima kasih. Dia tetap ngodoh, ya. Yang namanya kita meninggalkan puasa, orang yang beriman itu berarti kita punya hutang dengan Allah, ya. Hutang kepada Allah itu lebih harus dipenuhi, ya. Makanya hati-hati, jangan menyepelekan, ya, terus lakadiran haid tatan ora puasa itu, ya. Jadi tetap kalau bisa itu setelah haid, begitu haidnya tuntas langsung puasa. Jangan lah wis tas haid iki ora usah puasa, atau belum haid tidak puasa, atau mungkin orang bepergian, ya. Jadi meninggalkan puasa itu kan bisa orang yang sedang haid, bisa orang yang sedang musafir bepergian jauh, itu tidak puasa boleh, ya. Tapi harus dihitung, ya, fa'iddatum min ayyamin, fa'iddatum min ayyamin. Iya, jadi terus dihitung, ya. Dah, silakan untuk kaum muslimin, barangkali ada yang mau tanya, Mas Ido diatur. Baik, para pendengar Radio Darussalam FM, ikhwan akhwat muslimin muslimat dimanapun berada, silakan sesi untuk para pendengar kami buka, ya. Bisa langsung saja menghubungi di nomor 0821 200781. Oke, silakan Pak RT. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal nariin. Oh, niki RT likin saking Karanggawa. Ya. Nggih. Niku mungkin dan kata niku sing butuhaken penjelasan Pak Kiai. Napa nggih? Niki masalah tenaga nggih. Tenaga biasa niku nggih puasa. Ya barang tak nggih kula niku nyebut damel mboten puasa. Dan niku teng kula niku temu dosa mboten Pak Kiai. Niku kata niku sih nggih, memang hal. Soalnya nggih iso butuh tenaga sih nggih. Nggih, ingkang kados ngaten memang teng pundi-pundi ngaten, ya sering terjadi, ya. Nggih, pun matur nuwun nggih Pak Kiai nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Miki arane siapa ya tuh, ya? RT Lihin. RT Lihin. Nggih. Pak RT Lihin, ya. Jadi kalau panjenengan mengalami seperti itu, yang penting panjenengan ya ngomong karo guyon bapak. Dong eta yen kuat puasa donge ya kue, ya. Enggak usah memaksa, bab kalau dipaksa nanti malah akhirnya tidak kerja, ya. Pekerjaan panjenengan terbengkelai. Jadi yang penting panjenengan sendiri yang puasa,
terus ya dengan model guyon-guyon atau model terang-terangan nyambut gawe ning nyong kena Mas atau Pak, tapi karena bulan Ramadan ya saya minta puasa, ya seperti itu caranya, cara mengajaknya itu seperti itu, ya. Ya cuma akhirnya resikonya panjenengan karena pekerja itu sedang puasa ya tidak terlalu memaksa dengan pekerjaan harus sekeras mungkin, ya itu malah salah. Jadi pokoknya kita bulan puasa agar pekerjaan saya tidak terbengkelai ya pada puasalah. Tapi ya tidak terlalu dipastikan harus ditargetkan harus seperti ini, harus sampai sini, itu tidak. Jadi ya panjenengan sebagai orang yang berpuasa harus punya rasa bijaksana, ya. Tapi syaratnya wonge puasa kok gayane tok puasa tapi barang ning omah ora puasa, itu kan sering terjadi, ya. Angger ning ngarepe majikane ya cah-cuh ya. Tapi jebule ora puasa, ya. Itu mudah-mudahan sih dulu banyak orang seperti itu. Dan bukan di sini, di sana-sana, ya. Di sini di Kalibaku enggak ada. Ya, insyaallah enggak ada. Di RT Lehin umai mana sih, Dok? Arangdawa. Arangdawa berarti Karangasem, mudah-mudahan di Karangdawa juga enggak ada, ya. Demikian, silakan barangkali ada yang mau tanya lagi. Oke, silakan para pendengar yang di belakangnya bisa langsung menghubungi saja di nomor 0821 20007881. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri pengen kenal maring panjenengan namine. Naminipun Abah Ajung Lebaksio. Berarti batire si siapa tadi? Kami iki modal Lebaksio ora kenal wundi kowe ya. Nggih. Abah Ajung wis ahli takonnya. Hebat. Saya ya. Pertama mengucapkan selamat buat Kiai Haji Muslim ya, yang telah melaksanakan harlah yang begitu ramai dan meriah. Ya, amin. Juga, alhamdulillah. Ya. Juga buat santriwan santriwati yang telah diwisuda, semoga ilmunya digunakan selalu di kampung. Amin. Itu harapan daripada saya sebagai orang tua, juga ikut berdoa semoga sukses selalu untuk selanjutnya. Begitu juga kalau saya amati dari latihan dakwah, latihan MC juga sudah agak cukup ya. Ada titik komanya, terus pas malam apa itu saya dengar itu ada agak sakit gitu ya. Jadi udah agak cukup, mungkin bisa ditambah lebih cukup ya Pak Kiai. Ya, insyaallah. Untuk pertanyaan gini Pak Kiai, ini di bulan Rajab dan apa itu tadi? Saban, kemudian Ramadan. Itu untuk manusia yang beriman itu dituntut untuk dirinya sendiri. Apa itu untuk dirinya sendiri? Kemudian seperti orang itu ya mencari harta sebanyak mungkin, ilmunya jadi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, Mas Kiai? Iya. Mohon jawabannya. Kemudian yang kedua Pak Kiai, itu tadi kebetulan ada bunyi beduk, jadi apa namanya bid'ah. Yang mau tanya lagi, itu di dalam itu kita mengikuti ulama, syekh atau habib Pak Kiai. Mohon penjelasannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya diingat-ingat ya tuh ya.
tadi 2 pertanyaan. Saya tak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya ya kepada Pak Cung yang telah memuji keberadaan Pondok Pesantren Darussalam setelah melihat secara jelas tentang kegiatan Harlah ya. Dan ternyata memang kegiatan Harlah ya, untuk pengajiannya juga penontonnya banyak ya lewat YouTube, dan untuk konsernya lebih-lebih itu ya sudah ribuan lebih yang menonton. Berarti menunjukkan bahwa orang yang tahu terhadap Pondok Pesantren Darussalam ini semakin tambah banyak. Mudah-mudahan untuk tahun ini santrinya tambah banyak. Allahumma. Iya, jamung pinter yang nonton tok ya, jadi tambah banyak. Termasuk Abah Hajung juga mudah-mudahan bisa mempromosikan kepada teman-teman, tetangga dan yang lain agar tertarik untuk putra-putrinya, anak cucunya itu mengaji di Pondok Pesantren Darussalam. Allahumma amin. Ya. Silakan Mas Ridho diulangi pertanyaannya biar jelas. Yang pertama tentang keberimanan seseorang, yaitu apakah dituntut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kemudian tentang mencari harta dengan sebanyak-banyaknya, itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Itu yang diutamakan apanya, Pak? Dah itu dulu. Okay. Jadi begini, untuk melakukan perbuatan yang baik itu memang yang pertama ku anfusakum, dirinya sendiri dulu ya. Setelah dirinya sendiri sudah, wa ahlikum ya. Ahli itu keluarga. Kalau punya istri ya istrinya, kalau punya suami ya suaminya, kalau punya anak ya anaknya, kalau punya kakak ya kakaknya, kalau punya adik ya adiknya, kalau punya cucu ya cucunya. Itu wa ahlikum. Dan setelah itu wa ahlikum itu ada yang mengatakan kanan 40 rumah, kiri 40 rumah, depan 40 rumah, belakang 40 rumah. Tapi ini sih tidak menjadi ukuran ya. Nanti kalau kita yang di desa 40 rumah ya njuk ndi ora. Ya tapi kalau di kota 40 rumah paling berapa meter saja sudah lebih dari 40 rumah. Ini ukuran ini ya jangan dijadikan pegangan. Ya, yang penting wa ahlikum, keluarga kita. Tapi yang pertama adalah diri sendiri. Lah khususnya bagi santri itu menuntut ilmu, makanya saya kan bolak-balik. Coba dengarkan hikam. Pecinya yang benar, ya. Yang lain jangan untuk main-main ya, ini kegiatan ini ya. Jadi semua santri kan saya sudah bolak-balik ngomong, kamu cari ilmu itu untuk diri sendiri dan nantinya untuk orang lain. Saya ngomong seperti itu kayak yang dihitung kelalen ping pira jon kira-kira. Kathah nggih, kathah itu ping kathah ya. Berarti sudah bolak-balik jon. Coba kira-kira si Anok siapa kayak Rosi wis ping pira saya ngomong seperti itu udah berapa kali? Berkali-kali. Iya. Iya saya sudah ngomong berkali-kali. Jadi terutama diri sendiri dan kemudian kepada orang lain. Ini memang harus seperti itu ya. Jadi makanya ya saya ulangi lagi pada para santri, carilah ilmu sebanyak-banyaknya terutama untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Dah, yang kedua apa Mas Ito? Tentang penggunaan beduk itu mengikuti ulama, habib atau siapa? Jadi menggunakan beduk itu tidak mengikuti habib, ulama, itu wali ya. Waliullah, terutama wali sanga ya. Wali 9
Itu memang dulu seperti itu. Loh, bagaimana kalau umpamanya sekarang sudah banyak penggantinya, kalau nggak pakai beduk gimana? Ya nggak apa-apa, ya. Tapi umpama ada yang menggunakan beduk, ya nggak apa-apa. Itu ciri khas, ya, ciri khas Islam di masjid, ya. Tapi sekarang kan banyak masjid yang ada beduknya, tapi hanya formalitas untuk untuk hiasan saja, ya. Padahal beduk itu kan perlu, ya, seperti di sini, ya. Ini rasanya kalau begitu masuk jam 12 langsung beduknya dibunyikan, kemudian adzan, itu kan rasanya wah, seperti zaman dulu. Perasaannya itu betul-betul ya abot, ya berat, ya. Di masjid sini alhamdulillah seperti itu, abacung, ya, jadi beduknya dulu baru ada. Nah, itu bid'ah apa tidak? Tidak bid'ah, itu hanya untuk mengeraskan dan memberikan informasi bahwa kalau sudah beduk itu mau adzan, jika orang itu akan lebih cepat. Harus beduk, ya. Makanya yang leha-leha alon-alon cepat itu nggak apa-apa, ya, bukan bid'ah, ya. Jadi ya Indonesia itulah kita ini yang penting niatnya itu baik, jangan ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ya. Nanti semuanya dibid'ahkan semua, ya. Bid'ah memang akhirnya ulama Syafi'iyah itu mengatakan ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Loh, kalau bid'ah kok ada sayyi'ah, ada bid'ah hasanah? Katanya kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu tersesat atau kesasar, ya. Ya, itu kita bukan pendapat saya, tapi pendapat ulama besar bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan ternyata dalam prakteknya itu seperti itu, ya. Ini kalau ada bid'ah ya lama, nanti ada khusus ada pembicaraan tentang bid'ah, ya. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak akan menjelaskan seluas mungkin kaitannya dengan bid'ah pada malam hari ini. Nanti akan saya sampaikan pada hari yang lain, ya. Mau yang lain barangkali ada yang bertanya, mohon. Kalau yang lainnya bisa saja menghubungi 0821200788. Nomor itu kan sudah hafal, Mas, itu nggak usah diulang-ulang terus, ya. Itu sudah, ya. Ya, silakan yang baru itu nomornya. Kalau menjelaskan nomor sing alon jadinya sing baru nanti. Orang sudah 35 ada, ya apa? Jadi ya kalau memberikan penjelasannya seperti begini, silakan hubungi nomor saya 08156625691. Doa kayak ora jelas ya banget, kan kita dasar orang memperhatikan, ya. Coba nomornya Abah itu, ya. Tak ulangi 08156625691. Kayak kira paham ya dasar orang paham, ya. Ya, coba perempuan apa orang? Ya. Oh ya, dasar bapak, ya. Oke, silakan Mas Hidro diteruskan. Oke, silakan dia baru. Monggo. Halo, monggo. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana? Kalau coba diulangi lagi, ya, sinyalnya jelek.
Yang di telepon seluler jangan masuk dulu ya. Ini sudah jelaskan mau masuk dulu. Monggo Pak Nurofik diulangi kembali. Ini Pak, saya yang di seluler jangan telepon dulu ya. Iya, gantiannya diwaskan dulu ya. Oke, monggo Pak Nurofik. ya. Dari mana? Bertanya Pak, dari Pondok Cipularang. Oh iya. Kalau misalkan ada seorang muslim, tapi yang bisa baca Al-Quran di dalam bulan puasa, terus kalau untuk menggantikan namanya baca Al-Quran itu apa juga apa baca surat-surat pendek atau baca zikir? Yang kedua, kalau kita untuk melaksanakan sunat-sunat sholat di bulan Ramadan itu, yang paling utama itu sholat apaan di bulan Ramadan? Sholat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Namanya siapa Mas itu? Namanya Pak Nurofik ya. Ya, dari Cipura, Pondok Cipura. Ya. Ampun. Ya. Coba laki-laki ini ada yang bisa jawab apa enggak? Ya. Jadi kalau umpamanya dalam bulan suci Ramadan itu tidak bisa baca Quran, kira-kira baca surat yang lain itu sudah termasuk Quran apa belum, Bapak? Ya. Jadi kata santri Darussalam itu sudah, Mas, ya, Pak atau Mas, tuh, Pak ya Pak. Terus boten napa-napa panjenengan pamane boten pinter maca Quran sing sablutung pamane, nggih. Tapi macane surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku Quran. Pamane-mane Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Iku Quran, ya. Paling mepet-mepet panjenengan pamane ora bisa liyane nun, ya. Nun. Ya, itu bisa, ya. Tapi niatnya baca Quran loh. Jangan nun itu nun niat menerima panggilan pada karomani ridho. Orang itu beda ya, jadi baca nun wal qalami wa ma yasturun, itu namanya Quran. Jadi penak lah ya. Atau mungkin baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk Quran. Kalau umpamanya Quran barangkali salah, ya zikir, ya kalimat thayyibah itu baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naten saged nggih, dadi pokoke kalimat thayyibah, nggih, kalimat-kalimat sing apik. Mohon matur nuwun, pilih yang lain ada. Sholat sunnah juga. Apanya? Sholat sunnah yang iya ya. Sholat sunnah yang paling utama itu, ya. di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan sholat sunnah yang paling utama ya sholat tarawih itu, ya. Ada yang lain silakan, mau tahajud, mau sholat hajat, mau sholat pamane, apalagi sholat duha, ya. Terus sholat apa lagi? Ya banyak sekali lah, ya. Tapi yang utama
adalah sholat sunat taraweh ya. Terus witir sebetulnya tidak harus bulan Ramadan. Witir itu dilaksanakan setiap malam itu sebetulnya ya. Tapi kita kan paling witir melakukan ini bulan Ramadan. Ya sudah nggak apa-apa lalu lumayan ya. Jadi sholat sunnah yang paling utama di dalam bulan suci Ramadan adalah sholat sunnah. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC Mas Rido, Mas Rado. Nggih. Nggih. Oh, Mas Rado. Nggih. Kalau izin bertanya saja. Nggih. Yang pertama adalah adakah keistimewaan penyelidikan di bulan Syaban tersebut, sehingga bulan tersebut harus diambil oleh bulan yang sangat baik, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila bulan puasa Ramadan itu dilakukan hari Selasa, itu hari Seninnya masih melakukan ibadah puasa sunat, itu hukumnya bagaimana Pak Kiai? Ibadah puasa Senenan itu hukumnya bagaimana? Terus yang ketiga, apabila kita mau melakukan sahur tapi ternyata setelah sahur karena diduga tidak mau bangun-bangun, tetap dia menjalankan puasa tersebut, hukum dari sahur tersebut itu sendiri hukumnya apa Pak Kiai? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawabnya yang ketiga dan kedua itu nanti yang pertama itu ya. Atau kalau tidak jawab ya nanti dia pilih pertanyaan yang kedua. Yang ketiga puasa sahur ya, itu bagaimana? Nggak apa-apa kalau kuat ya. Cuma yang namanya sahur tasahharu fa inna bis sahur ya. Kalau puasa itu disuruh sahur karena di dalam sahur itu mengandung berkah ya. Jadi sebaiknya ya sahur ya. Tapi kalau nggak sahur kuat ya nggak apa-apa ya. Jangan guyonan ya, jangan guyonan ya. Jangan guyonan ya. Orang guyonan ngantuk ya. Ya, jadi tasahharu fa inna bis sahur barokah. Sahur itu perlu karena dalam sahur itu mengandung barokah.